Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lihaza linahtadiya lillah an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 yang artinya, sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, olehnya penderitaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat balas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Faqala al-hadis, innama yu'itu la'itum mimma solihal akhlaq, yang mana telah diutusnya seorang rasul untuk membina akhlak. Puja dan puji, marilah kita berbanyak bersyukur kepada Allah dan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah dan sampaikan kepada para sahabatnya, keluarga besar beliau, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Musala Al-Mukminin beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati jamaah Musala Al-Mukminin, kaum mukmin dan kaum muslimat, dan yang insya Allah akan ridho oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir. Mari kita mengingat Allah bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala bizikrillahi ta'mail qulub, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Ya ndak apa-apa dan ibu-ibu, bahwasanya kalau kita mengingat Allah hati kita tentram, tentu pasti ndak gelisah awak. Pada saat ini BBM naik, gula naik, bareh naik, minyak naik, karambi tentu ndak naik. Jadi kita jangan pikirkan yang naik saja, pikirkan yang turunnya bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita saling berbanyak bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kini kita mau ulang kaji nan lama adanya kaji yang baru itu. Kaji yang lama itu yaitu terkait
kisah akhlak mulia Rasulullah kepada para sahabatnya, yang mana Rasulullah mengetahui karakter dan ciri khas dari masing-masing para sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Seperti dikisahkan seorang Ali bisa membimbing para sahabat-sahabat lainnya jika terjadi permasalahan. Apakah bapak bisa membimbing ibu-ibunya untuk jika ada kesalahan bisa dielokkan, seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasul, yaitu pada Ali bin Abi Thalib. Dan dikisahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, bapak dan ibu-ibu, dia adalah seorang yang kaya, banyak hartanya, dan Rasulullah bisa membimbing beliau, bisa menjadi dermawan. Seorang Abu Bakar As-Siddiq rela mengorbankan harta bendanya, mensedekahkan harta bendanya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Islam. Betapa tahunya karakter dan bisa dibimbing oleh Rasulullah SAW. Begitu sebaliknya, para sahabat ketika Rasulullah menjadi imam, sahabat-sahabatnya yang di belakangnya, dan ketika Rasulullah berdoa, sahabatnya yang beramin, yang bilang amin. Dan ketika Rasulullah berpergian dan para sahabatnya yang mengikuti di belakangnya. Begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa tadi ya Bapak? Yaitu dengan akhlak beliau, dengan tuntutan beliau. Maka para sahabat ini bisa hatinya menjadi tentram, damai ketika berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, maka pilihlah berteman dengan orang-orang yang soleh, dan insya Allah kita seperti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikisahkan kepada para sahabat. Ada seorang yang berikan susu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, berikanlah susu ini kepada sahabatku yang lain. Lalu Abu Hurairah membagikan susu itu kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Setelah terakhir baru diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak dan ibu-ibu. Jadi kita ambilkan pada saat sekarang ini, umat Islam adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kaum wanita, kaum muslimah untuk menutup aurat. Apakah ada dari umat Islam yang menanamkan ajaran beliau? Tentu belum. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Rasulullah mengajarkan bahwasanya sholat itu wajib dikerjakan 5 waktu sehari semalam. Apakah dari umat Rasulullah telah menanamkan sholat 5 waktu sehari semalam apa-apa dan ibu-ibu? Tentu belum. Jadi kita perbanyak istighfar, perbanyak berzikir pada Allah, agar senantiasa kita insyaallah selalu mengingat Allah dan menanamkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menanamkan akhlak mulia
terhadap para sahabatnya beliau, seperti hablum minallah, seperti hubungan kita dengan Allah, hubungan para sahabatnya untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita lakukan sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, dan sunnah-sunnah lain yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itu ditanamkan kepada para sahabat beliau. Kembali ke kita, apakah kita sudah menanamkan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Itu belum. Jadi mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang mana hakikat takwa yang sebenarnya adalah melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Tu'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Itu yang dikatakan hakikat takwa, Bapak dan Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang insyaallah diridhoi oleh Allah. Jadi beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari keteladanan akhlak beliau kepada para sahabatnya. Jadi mari kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbanyak mengingat Allah dan selalu minta ampun kepada Allah semua kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, dan bisa kita ambil hikmah baik dari saya yang menyampaikan dan dari ustaz-ustaz lain yang menyampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat Ambo sampaikan. Jika Ambo ada kata salah, hanya kepada Allah Ambo meminta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, Ambo meminta maaf. Lahir dimaafkan Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.